Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat siang, selamat sore, selamat beraktivitas kembali ya teman-teman ya. Ketemu lagi di channel aku, Fiona Retail Home Official. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik selalu ya teman-teman, dan juga dalam keadaan selalu bahagia. Baik, di channel saya selalu membahas tentang dunia persembakuan ya teman-teman ya. Jadi hari ini udah beberapa hari aku itu nggak bikin konten teman-teman ya, karena alhamdulillah banget karena ini ada akhir bulan dan juga awal bulan. Biasa di tempat aku ini lagi banyak orang yang gajian ya teman-teman ya. Jadi dalam minggu-minggu ini, beberapa hari kemarin aku nggak sempat bikin konten karena di sini lagi gajian. Kalau gajian seperti biasa ya teman-teman, kalau di tempat saya ini memang memberi hutang untuk khusus orang-orang karyawan-karyawan yang bekerja di pengalengan ikan. Jadi kalau akhir bulan itu saya banyak rekapan untuk orang yang kasbon gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi ya teman-teman ya, habis jualin orang. Jadi di tempat aku ini teman-temannya, memang aku tuh tidak memberi hutang ya teman-teman ya, untuk orang-orang yang kecil-kecil yang seandainya dia belanja kurang 2000 atau yang sengaja kesini hanya untuk bon gitu, aku memang nggak ngutangin seperti itu ya teman-teman ya, karena itu merugikan menurut saya. Jadi kalau kita itu cuma dipakai tabel butuh sama orang ya teman-teman ya, habis belanja ditinggalkan gitu, saya memang nggak ngelayani untuk tipe-tipe yang ngutang seperti itu. Tapi kalau di sini untuk utang yang bulanan gitu, saya masih mengasih gitu ya teman-teman ya, karena konsekuen mereka juga di sini ngambil bayarannya ke tempat saya. Karena di tempat saya ini ada briling, di sekitar saya ini banyak pabrik-pabrik pengalengan ikan ya teman-teman ya. Karena mereka semua itu gajiannya lewat ATM, jadi mereka ngambilnya ke saya. Nah, dengan ngambil ke saya itu, jadi mereka kan kasbon ke saya juga gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan salah paham, kenapa saya pernah bikin konten saya tidak pernah menghutangi, tapi saya menghutangi. Jadi saya itu menghutangi hanya orang-orang khusus yang mengambil uang ke saya gitu ya teman-teman ya. Jadi pas saat ngambil uang gajian itu, saya langsung bisa ambil hutangnya yang ke saya. Oke, paham? Nah, baik teman-temannya, di sini saya itu akan ngasih tahu. Jadi saya itu di sini selain jual sembako juga ya teman-teman ya, saya itu jualan untuk baju-baju juga, apa-apa aja lah. Jadi baju ini saya jualnya musiman ya teman-teman ya. Dulunya untuk hari-hari biasa saya nggak jualan, tapi karena ini udah mendekati hari raya teman-teman ya. Jadi kalau udah mendekati hari raya seperti ini ya teman-teman ya, di tempat saya ini, karena balik lagi di sini tuh saya bisa ngebonin ya teman-teman, yang kasih kasbon untuk khusus orang-orang yang punya gajian ya teman-teman ya. Jadi saya itu di sini ngasih kasbon juga untuk orang yang punya gajian. Jadi saat mereka itu ada barang datang, kayak baju-baju saya gini datang, mereka kan ngumpulin ini untuk hari raya mulai dari sekarang. Jadi saya itu jualan baju-baju anak, jualan baju-baju dewasa, itu nanti mereka pesan semua ke saya. Nah, nanti mereka juga bayarnya nyicil lewat gajian mereka. Jadi nanti kalau seandainya dia kasbon ini bon baju total berapa gitu ya teman-teman ya, nanti setiap mereka bayaran itu mereka nitip berapa gitu teman-teman ya. Jadi itu untuk pemasukan warung juga. Kalau teman-teman punya modal banyak silakan seperti itu, tapi kalau modalnya teman-teman itu pas-pasan ya lebih baik tidak usah menghutangi seperti itu ya teman-teman ya. Ini hanya sharing-sharing saya di warung saya. Nah, jadi ini toko saya teman-teman ya, warung sederhana saya ini, selain jualan kosmetik yang sederhana gini, jualan sembako juga, jual bawang-bawang, cabai-cabai ya, semuanya lah ya teman-teman ya. Juga ada goreng-gorengan juga, es-esan, pokoknya semuanya saya jual. Tujuannya untuk menambah omset ya teman-teman ya. Jadi nggak ada kata-kata warung itu sepi ya teman-teman ya. Selagi kita itu mau berusaha, selagi kita itu mau mengisi warung ya, insya Allah warungnya tetap ramai ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi saya itu order baju gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya ini warung saya ini dulunya itu memang butik ya sebenarnya teman-teman ya, tapi saya tidak membesarkan butiknya. Jadi butiknya itu hanya sedikit patung-patung seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya kasih patung hanya 2 di depan ya teman-teman ya, karena tempatnya udah nggak muat. Jadi paling depan ini saya kasih patung 2, dan juga ada baju-baju sedikit yang digantung-gantung gini ya teman-teman ya. Ini sebenarnya masih ada juga barang-barang di dalam, tapi karena tempatnya nggak muat ya teman-teman ya, jadi saya kasih contoh-contoh sedikit-sedikit saja. Kalau mereka cari nanti saya ambilkan di dalam. Saya jual aksesoris gini juga ya teman-teman ya. Ini untuk tambah-tambahan aja. Sebenarnya barang-barang kayak gini nih nggak laku tiap hari ya teman-teman ya, tapi untungnya lumayan.
bisa untuk tambah-tambahan. Kalau modelnya teman-teman itu banyak, boleh warungnya itu dicampur apa-apa aja ya teman-teman ya, yang bisa dijual di warung sembako. Jadi selain warung sembako, selain apa ya, barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari itu di warung sembako itu bebas ya teman-teman ya, apa aja bisa dijual, apa aja yang ditanyain sama pelanggan itu dijual. Nah ini teman-teman ya, alhamdulillah hari ini sudah ada mulai apa ya, gemuruhnya geluduk ya teman-teman ya, bahasa Jawanya itu geluduk itu karena mau hujan ya teman-teman. Ini di Bali ini udah lama sekali nggak hujan, alhamdulillah itu udah mulai kedengeran suara mau hujan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki hujan ini yang berlimpah ya, kasihan sumur orang-orang udah pada kering teman-teman. Nah seperti itu tadi ya teman-teman ya, contohnya kita berbenah di dalam warung sembako ya teman-teman ya. Jadi kalau kita jualan itu jangan sampai mengeluh warungnya sepi ya teman-teman ya. Warung sepi itu biasanya karena kita tidak mau berbenah ya teman-teman. Karena apa, semakin banyak warung itu seharusnya kita semakin semangat ya teman-teman ya. Jadi semakin banyak warung itu harusnya kita semakin semangat untuk berbenah di warung kita, semakin dibanyain isinya gitu ya teman-teman ya. Nah kadang ada teman-teman yang bertanya, saya nggak punya modal untuk nambahin. Ya sebenarnya nggak perlu ditambahin modal ya teman-teman ya. Sebenarnya warung sembako itu dari hasil jualannya kita tiap hari itu kan bisa sering dibelanjain. Jadi intinya cara warung kita itu cepat berkembang itu dengan sering kita belanja ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai didiemin uangnya ataupun ditumpuk uangnya nunggu sampai barang habis semua, itu jangan ya teman-teman ya. Jadi cara saya dulu untuk ngembangin warung sembako saya yang kecil sampai sekarang ini alhamdulillah ya teman-teman ya, meskipun nggak terlalu besar tapi cukup alhamdulillah. Cara saya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya itu sangat sering belanja ya teman-teman ya. Jadi dengan berapapun hasil uang sehari, adapun uang 200, 300 itu selalu saya belanjakan. Jadi semakin sering kita belanja, maka semakin sering kita mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita tuh jarang belanja, otomatis ya keuntungannya yang nggak ada gitu ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita apa-apa ambil di warung, jadi semuanya nyedotnya ke warung, ya warungnya nanti bisa-bisa habis gitu ya teman-teman ya. Jadi semakin kita banyak kebutuhan itu semakin sering kita belanja ya teman-teman ya. Jadi astagfirullah, jadi jangan sampai kita itu males-malesan di dalam warung sembako ya teman-teman ya. Jadi selalu berbenah, selalu mengisi warung sembakonya biar warungnya semakin hari semakin laris, semakin lancar, semakin barokah gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk berkembang, jangan takut untuk bersaing dengan warung-warung lain ya teman-teman ya. Jangan sampai menyerah, kenapa warung lain bisa, kenapa kita tidak. Jadi kita itu harus berbenah diri sendiri ya teman-teman ya. Karena sesuai pengalaman, karena kalau kita itu sering berbenah, kalau kita itu sering berusaha untuk berkembang ya teman-teman ya. Jadi dengan kita itu berbenah itu pembeli itu akan banyak datang ya teman-teman ya. Tapi kalau kita itu males di dalam mengelola warung sembako, itu juga akan terasa kalau orang-orang itu akan sepi gitu, kayak nggak mau belanja ke kita. Tapi kalau kita itu selalu berbenah, warungnya dibersihin terus, warungnya dirapiin, warungnya dibanyain isinya, dibikin rame gitu ya, insya Allah juga banyak pembelinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah cukup sekian ya teman-temannya, itu tadi hanya sedikit penyemangat buat teman-teman semua. Jangan putus asa, kita harus tetap semangat dalam mengelola warung sembako ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, saya minta subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel saya, oke? Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.